Benar, prediksi dari penasehat Kapolri Pak Arianto yang mengatakan kalau kasus polemik ijazah Pak Jokowi ini akan banyak yang jadi tersangkanya nanti. Wah, makin menarik. Seperti misalnya Pak Sunarko, berbagai tudingan baru ia lemparkan ke Pak Jokowi dan ke Pak Gibran. Apa saja? Ini dia teman-teman. Mari kita tonton bersama. Belak-belakan X dan Jen Kopassus Maijen Sunarko tentang Jokowi dan Gibran. Ibu yang saya dapat, yang kemarin disampaikan oleh mantan komisioner KPK, bahwa Kiai Sulu dalam rangka mengamankan ijazah palsu mengeluarkan anggaran atau budget sampai 2,6 triliun. Ini tudingan Pak Sunarko mengatakan kalau Pak Jokowi dalam memenangkan atau menangani perkara ijazah ini menggelontorkan dana yang tak main-main sebesar 2,6 triliun rupiah. Entah dari mana. Dari mana data ini diambil oleh Pak Sunarko? Mungkinkah dia dapat mempertanggungjawabkan nanti? Atau enggak sama sekali? Mari kita tunggu. Itu yang pertama ya. Kemudian saya baca juga Kiai Sulu sekarang sudah mengerahkan semua kekuatan dengan mengerahkan Pancok Polri. Mengatakan Polri yang Pancok. Kedua, dia menuding polisi, Polri. Nah, ini blunder yang kedua ya. Dia menuding Polri sedang dikerahkan di kasus ijazah Pak Jokowi ini. Nanti kalau diminta bukti-bukti, data-datanya, nggak usah bungkam ya. Nah, harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah diucapkan. Ya, belajar. Dari situ saya menyimpulkan. Pendapat saya pribadi dan saya berani memperjuangkan bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Itu ada palsu. Ingat, di sini Pak Sunarko tidak bersifat menanya, tetapi ia yakin sekali kalau Pak Jokowi tidak memiliki ijazah. Dan dia tambahkan, kalaupun ada, sudah dipastikan palsu. Jadi makin masuk akal kan yang disampaikan oleh Pak Arianto, penasehat Kapolri, yang mengatakan kalau kasus ini akan banyak nantinya yang jadi tersangka. Mungkinkah beliau ini, Pak Sunarko, menjadi salah satu dari sekian banyak tersebut yang akan jadi tersangka? Saya katakan bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini udah 20 tahun ini hilang. Kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa, sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta dengan tipu-tipunya yang begitu menjijikan. Wali kota pakai Dr. Andes, begitu masuk DKI jadi insinyur, begitu jadi presiden gak jelas. Sekali lagi. Waduh, Pak Sunarko mengatakan Pak Jokowi menipu. Waduh. Pak Sunarko, nggak usah playing victim juga ya. Meskipun beliau ini merupakan purnawirawan Jenderal TNI ini, Maijen. Tetapi meskipun demikian, hukum itu tidak pandang bulu. Jadi berbagai tudingan ini semoga bisa dipertanggungjawabkan ya Pak. Nggak usah nanti mengaku-ngaku didiskriminalisasi pula. Seperti yang dilakukan misalnya oleh Roy Suryo, Dr. Tifa Rismond, dan yang lainnya. Yang kini perkara tersebut yang bersamaan memang dengan kasus ijazah ini, di mana Pak Jokowi sudah dalam mode serius. Nah, nggak usah pada playing victim ya. Untuk tanggapan terkait Pak Rismond Sianipar yang memakai skripsinya Bapak, saya tidak mau melaporkan terkait skripsi. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu kakaknya dilaporkan,
KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Ketawa Pak Jokowi penuh makna. Di akhir kata dia mengatakan tak layani. Siap-siap saja. Siap-siap saja kalian. Kalian yang nyerang-nyerang selama ini. Pak Jokowi sudah dalam mode perang. Tidak ada ampun lagi bagi kalian. Jangan ngarep ada pengampunan dari Pak Jokowi. Karena kalian sudah kelewatan batas. Kesabaran Pak Jokowi sudah cukup selama ini. Bertahun-tahun loh. Bukan dalam waktu bulanan ataupun mingguan. Tetapi bertahun-tahun lamanya Pak Jokowi menahan diri. Dengan berbagai ujaran-ujaran kalian. Fitnahan-fitnahan kalian. Nyinyiran kalian. Tetapi sekarang sudah lain. Kini Jokowi siap melayani. Artinya apa? Ini Pak Jokowi sudah siap segala-galanya dan mode perang siap tempur. Siap meladeni mereka-mereka semua yang nyinyir kepada dia dan keluarga. Dan tentunya siap juga membawa mereka sampai ke jeruji besi. Sampai menangis-nangis menyesali segala perbuatan mereka. Seperti itu, dan kepada mereka ini jika benar memang ada, apa yang harus dilakukan? Ya, coba tadi Profesor Burhan sudah bilang, Joko Widodo itu bukan lagi presiden. Beliau pernah bilang bahwa wes saya sudah tidak jadi presiden, sudah ya cukup ya masalah ini. Masih saja terus disuarakan. Kasus isu ijazah palsu ini bukan sebulan 2 bulan, Mbak. Ini hampir 10 tahun loh. Berapa biaya itu? Emang mampu orang biayai satu isu begini panjang 10 tahun? Duit dari mana itu dipakai? Apa kepentingannya? Orang-orangnya cuma segitu doang, tidak cukup 10 jari saya. Teriakannya luar biasa keras. Please, dengan hasil survei indikator politik yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Burhanuddin, ini penting untuk kita harus segera move on. Banyak sekali program-program pemerintah ini yang harus segera kita dukung. Saya terus terang ingin mengatakan bahwa teman-teman di Papua itu bicara tentang masalah makanan bergizi, gratis, dan lain-lain. Itu tidak bisa kita respon dengan baik. Ruang publik ini terisi. Jadi kalau Zilvia menanyakan saya dengan pertanyaan ini, makanya saya bilang, kumpulkan mereka, dudukan mereka, biar saya tuju satu-satu muka-muka mereka. Karena mereka pernah bicara loh sama saya. Mereka pernah... Ali Ngabalin ini berbicara. Karena sudah teramat gerah. Sudah teramat gerah dengan kelakuan-kelakuan Dr. Tiva, Rismon, Roy Suryo, CS, atau kawan-kawan yang terus nyerang-nyerang, nyentil-nyentil, mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi. Makanya, di lain kesempatan, ini Ali Ngabalin mengatakan, itu dana besar loh. Itu dana besar. Dan dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya? Kok bisa bertahan awet hingga hari ini kasus tersebut? Wah, patut kita curigai. Ada orang-orang besar. Ada orang-orang besar yang sedang bekerja di belakang layar. Datang mengadu loh problem-problem mereka tentang kebijakan-kebijakan Jokowi pada waktu itu. Karena itu saya tidak ragu-ragu. Nggak usah pakai hukum gantung di Monas, nggak perlu. Siapkan saja waktu proses hukum sedang berlangsung, kau akan hadapi itu semua keputusan pengadilan. Ya, beristighfarlah banyak, segera move on. Kita harus bantu ini pemerintah untuk bagaimana melaksanakan program-program terbaik ini untuk melayani masyarakat. Itu aja deh. Saya terima kasih Prof. Burhanuddin. Oke. Di sini sekalian, Ali Ngabalin mengatakan, sini dah, ngumpulin itu mereka. Biar saya tunjuk satu persatu, kemudian juga mengasih peringatan, memberikan peringatan alias warning ke gerombolan orang-orang ini agar mempersiapkan diri. Karena jeruji besi menanti mereka atas ulah-ulah, atas tudingan fitnahan mereka selama ini. Mohon dukungan dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian,
kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Waduh. Bukannya tobat ini Rizal Fadilah, malah menambah masalah. Dia mengatakan di kemudian tadi, kalau Presiden Jokowi atau Jokowi itu merupakan presiden palsu. Waduh. Jadi teringat lagi kan dengan pernyataan Pak Arianto yang mengatakan akan banyak yang jadi tersangka atas kasus ini. Nah, apakah Rizal Fadilah ini menjadi bagian dari orang-orang yang akan jadi tersangka tersebut? Mari kita tunggu. Mari kita saksikan, guys. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Apa tadi? Tidak sah semua kebijakannya itu. Dia belum menonton. Dia belum melihat penegasan pernyataan dari Prof. Mahfud MD yang mengatakan sekalipun ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, tetapi semua kebijakan keputusan yang pernah diambil Jokowi selama menjabat Presiden RI 2 periode itu tidak dapat dibatalkan. Nah itu. Tetapi Rizal Fadilah ini mengatakan apa tadi? Waduh. Kayaknya Rizal Fadilah ini kurang wawasan. Padahal umurnya udah sesepuh begitu. Saudara Rismon Sianipar itu, doktor itu ya, dan alumnus UGM yang sungguh merasa malu dan terusik hatinya sehingga melakukan penelitian ini sangat penting. Yang selama ini gembar-gembor menyatakan ijazah palsu siapa? TPUA kan? Jadi kita membutuhkan pembanding nih, yaitu orang di luar TPUA yang menyatakan bahwa ijazah itu palsu dan dia kredibel untuk mengatakan demikian karena ada gelar doktornya dan dia paham itu gitu. Dan kita nggak kenal sama dia. Respon disebut kredibel dan ahli. Tapi belakangan kan dibongkar sama Joshua Sinambela. Yang ternyata ijazahnya juga diduga keliru ini Rismon. Tapi ya diidolakan sama Bu Kurnia. Waduh. Ya kita tidak kenal dengan dia, nggak ada klik sebelumnya. Jadi kita menganggap kadang-kadang bantuan Allah itu datang di akhir-akhir pada saat kita sudah hopeless, kehilangan harapan begitu ya. Walaupun kami nggak pernah kehilangan harapan. Dan saya tahu betul bahwa di TPUA di bawah Bang Egy, Bang DHL, Bang Damai Harulbis, Bang Rizal Fadilah, semuanya itu step by step tetap kukuh dan istiqomah. Walaupun seperti yang saya katakan dalam berbagai video, tidak dibayar 1 sen pun ya. Seperti biasa guys, seperti biasa teman-teman, selalu membawa-bawa nama Tuhan untuk menarik simpati masyarakat. Hei, Bu Kurnia dan kalian sekelompok orang-orang itu, rakyat sudah pintar. Nggak mungkin tertarik dengan kelompok-kelompok kalian mengikuti kesesatan kalian. Nah, itu dia guys. Itu dia yang barusan saja kita bahas ini. Gimana menurut kalian? Silakan tuliskan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.